Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Utami dengan NIM 204010019. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, kelas 3A semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Muhammad Alwi SSY MEI selaku dosen pembimbing ekonomi mikro yang telah memberikan tugas sebagai bentuk ujian tengah semester. Di dalam kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam, yang pertama pengertian rasionalitas. Nah, rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia itu selalu berperilaku secara rasional atau masuk akal dalam arti membuat keputusan yang tidak akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, perilaku rasional mempunyai dua makna, yaitu yang pertama itu metode. Nah, metode dalam rasional adalah tindakan yang dipilih berdasarkan dengan pikiran yang beralasan berdasarkan dengan kebiasaan, prasangka, dan emosi. Nah, yang kedua itu hasil. Hasil dalam rasional adalah tindak yang benar-benar mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya rasionalitas adalah pengambilan keputusan dalam setiap pelaku yang selalu berpikir dan bertindak secara rasional. Nah, misalnya keputusan seseorang untuk memilih pada suatu barang yang sejenis yang lebih murah harganya dibandingkan dengan yang lebih mahal. Nah, rasional dibangun atas kaidah-kaidah yang diterima secara universal. Namun penafsiran yang operasional dari nilai tersebut didasarkan pada cara atau sudut pandang dan berpikir pada budaya tersebut yang seringkali dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Jadi, seorang perilaku ekonomi itu dikatakan rasional dengan pertimbangan bahwa setiap orang tahu apa yang mereka mau dan inginkan, serta mereka mau mengambil suatu keputusan atas suatu hal dari sesuatu yang paling diinginkan. Adapun yang kedua yaitu konsep rasionalitas. Konsep rasionalitas dalam Islam tentu saja aksioma. Aksioma yang dibangun itu berbeda dengan aksioma dalam ekonomi konvensional. Aksioma pilihan rasionalitas dalam ekonomi konvensional yaitu yang pertama yaitu kelengkapan. Nah, kelengkapan yang dimaksud adalah pilihan ekonomi yang selalu menentukan keadaan di mana lebih disukainya antara dua keadaan. Nah, contohnya seperti A dan B, yang merupakan dua keadaan yang berbeda. Maka, individu akan dapat menemukan secara cepat perbedaannya, yang dimana suatu besarnya A lebih disukai daripada B. Nah, adapun yang kedua itu transivitas. Transivitas ini dimana menerangkan mengenai kontribusi dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk. Misalnya seorang mengatakan bahwa produk A itu lebih disukai daripada produk C. Atau dengan contoh lain, jika seseorang berpendapat bahwa X lebih disukai daripada Y dan Y lebih disukai daripada Z, maka tentu ia akan mengatakan X harus lebih disukai daripada Z. Asumsi ini menyatakan bahwa pilihan individu konsisten secara internal. Yang ketiga yaitu kesinambungan. Prinsip ini menjelaskan bahwasannya jika seseorang individu mengatakan produk B, maka yang mendekati produk saya pasti lebih disukai daripada produk B.
Nah, sebagai contoh misalnya merek Honda. Nah, merek Honda ini lebih disukai daripada Yamaha. Maka setiap tipe model Honda apapun akan jauh lebih disukai daripada model Honda apapun. Jadi prinsip ini menjelaskan bahwa kepuasan itu akan meningkat lebih banyak jika individu mengkonsumsi barang atau produk tertentu. Nah, hal ini kemudian dijelaskan dengan kurva kepuasan konsumen dalam ekonomi. Adapun aksioma-aksioma pilihan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Yang pertama, maslahah sebagai tujuan ekonomi. Yang kedua, menghindari kemubaziran. Yang ketiga, meminimalkan risiko. Dan yang keempat itu, situasi ketidakpastian. Adapun etika rasionalitas dalam konsumsi Islam. Yang pertama itu kebutuhan dan kemampuan. Nah, jangan sampai kemauannya tinggi tetapi kemampuannya tidak ada, dan tidak juga kemampuannya tinggi, tetapi semuanya diikuti dengan hawa nafsu tanpa dipertimbangkan. Yang kedua yaitu tujuan pembelanjaan harta harus jelas. Pembelanjaan harta itu tidak hanya untuk barang-barang yang sifatnya duniawi, melainkan untuk kepentingan jalan Allah. Yang ketiga, halal dan thayyib. Yang keempat, menumpuk dan menimbun harta kekayaan. Islam sebenarnya tidak melarang kita untuk melakukan penimbunan harta, misalnya menabung dengan tujuan untuk membiayai sesuatu rencana. Nah, yang kelima itu lebih banyak tidak selalu baik. Nah, berlebih-lebihan dalam agama itu sebenarnya dilarang. Hal ini terjadi pada barang-barang yang dapat menimbulkan kemaksiatan dalam melakukan konsumsi. Adapun perspektif rasionalitas dalam Islam. Yang pertama itu perluasan konsep rasionalitas untuk transivitas. Pertama-tama, kita berpendapat bahwa self-interest rationality yang diperkenalkan oleh Edward adalah konsep yang lebih baik dalam artian kita berasumsi bahwa individu mengejar banyak tujuan, bukan hanya memperbanyak kekayaan secara moneter. Sayangnya konsep ini terlalu longgar sehingga tindakan apapun dari seseorang dapat dijustifikasi sebagai rasional hanya karena ia mengklaim bahwa tindakannya didorong oleh self-interest-nya. Adapun yang kedua itu kita berpendapat bahwa teori modern tentang keputusan rasional tidak disepakati secara universal. Versi yang berbeda memiliki aksioma yang berbeda, tapi sekurang-kurangnya menyepakati aksioma transivitas. Transivitas adalah syarat minimal konsistensi. Jika konsistensi tidak mensyaratkan transivitas, maka sesungguhnya ia tidak mensyaratkan apapun. Sebenarnya tidak semua aksioma teori keputusan rasional merupakan syarat dari konsistensi. Contohnya salah satu aksioma adalah completeness terhadap pasangan alternatif dari alternatif apapun dari X dan Y. Kita dapat memilih X daripada Y daripada X, atau sama saja antara X dan Y. Hal ini tidak dipersyaratkan oleh konsistensi. Demikianlah penjelasan materi mengenai kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam bertutur kata, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.